Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pernah dengar bahwa doa bisa mengubah takdir, kan? Tapi, benarkah itu? Atau mungkin ada yang bilang Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan? Seberapa benarkah itu? Yuk, kita kupas tuntas dalam video kali ini. Selamat datang di channel saya ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Fakta atau mitos, doa bisa mengubah takdir. Dalam Islam, doa memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat dianjurkan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tidak hanya sebagai permohonan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Namun, seringkali muncul perdebatan di kalangan umat Islam mengenai apakah doa bisa benar-benar mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Fakta, doa, dalam pandangan Islam, memang memiliki kekuatan luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Quran Surat Ghafir 60. Ini menunjukkan bahwa doa adalah sarana komunikasi langsung antara umat dengan Allah, dan Allah menjanjikan untuk mendengar doa hambanya. Doa tidak hanya berfungsi untuk meminta sesuatu, tetapi juga untuk menunjukkan ketergantungan dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Secara logis, doa bisa mengubah keadaan seseorang dalam banyak hal, baik itu kesulitan hidup, kesehatan, atau rezeki. Allah mengatur alam semesta dengan takdir yang sudah ditentukan, namun Dia juga memberi kebebasan kepada hambanya untuk berikhtiar melalui doa. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa doa bisa merubah segala macam takdir. Doa itu mengubah takdir, hadis riwayat Ahmad. Ini memberi gambaran bahwa meski takdir sudah tertulis, Allah memberikan ruang bagi doa untuk merubahnya, dengan catatan doa tersebut disertai dengan usaha dan keyakinan. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan takdir yang dimaksud bukan berarti doa akan merubah ketetapan yang sudah pasti. Sebaliknya, doa adalah sarana yang mendekatkan seseorang kepada ketetapan Allah yang terbaik untuk dirinya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, dan kadang-kadang apa yang kita anggap takdir buruk bisa menjadi jalan bagi kebaikan yang lebih besar. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah ketika seseorang berdoa agar diberi jalan keluar dari kesulitan, dan meskipun takdirnya tidak berubah secara drastis, doa tersebut bisa menjadi sebab Allah memberikan kekuatan, kesabaran, atau solusi yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Mitos, di sisi lain, ada juga mitos yang berkembang dalam masyarakat bahwa doa bisa sepenuhnya merubah takdir dengan cara yang kita kehendaki tanpa adanya unsur usaha atau ikhtiar. Ada anggapan bahwa doa akan langsung diterima dan takdir bisa dibalik begitu saja hanya dengan mengucapkan permohonan. Padahal, doa dalam Islam tidak semata-mata untuk mengubah takdir secara mutlak. Ada beberapa syarat agar doa diterima oleh Allah, antara lain keikhlasan, kesabaran, dan pengharapan penuh kepada Allah, serta usaha yang maksimal untuk meraih apa yang kita doakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh ketulusan hati. Quran Surat Al-A'raf 55. Ini berarti, doa harus dilakukan dengan keyakinan dan pengharapan yang mendalam, bukan hanya sekadar permohonan yang diucapkan tanpa usaha nyata. Selain itu, ada ketentuan bahwa Allah mungkin tidak memberikan apa yang kita minta karena Dia mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Kesimpulannya, doa memiliki pengaruh dalam mengubah takdir, namun dengan pemahaman bahwa takdir itu tidak selalu dapat dipahami oleh manusia secara sempurna. Allah memberikan apa yang terbaik untuk umatnya,
dan doa merupakan jalan untuk mendekatkan diri padanya serta memohon agar diberikan petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi takdir yang telah digariskan. Fakta atau mitos mengenai turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang paling istimewa dalam kalender Islam. Dikenal sebagai malam yang penuh berkah dan kemuliaan, Lailatul Qadar memiliki banyak misteri dan keistimewaan yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh manusia. Salah satu fakta yang banyak diperdebatkan adalah mengenai turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apakah itu benar-benar terjadi pada malam tersebut ataukah ada pandangan yang berbeda? Fakta, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dimuliakan dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar 1-3. Ini menunjukkan betapa besar keberkahan yang terdapat pada malam tersebut. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang berarti setiap amal ibadah yang dilakukan pada malam tersebut memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada amal ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan banyak yang meyakini bahwa malam yang paling besar kemungkinan terjadinya adalah malam-malam ganjil seperti 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Namun, meskipun ada keyakinan tentang malam-malam tertentu, Lailatul Qadar tetap menjadi malam yang rahasia, yang hanya Allah ketahui waktu pastinya. Keberkahan Lailatul Qadar bukan hanya terletak pada turunnya Al-Quran, tetapi juga pada kesempatan besar untuk memohon ampunan dan rahmat Allah. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak penjelasan tentang betapa pentingnya malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa malam ini tidak hanya berfungsi sebagai malam turunnya Al-Quran, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah dengan memperbanyak doa, zikir, dan ibadah. Mitos, namun, ada beberapa mitos yang berkembang terkait dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Salah satu mitos yang sering muncul adalah anggapan bahwa Lailatul Qadar hanya bisa dirasakan atau dialami oleh orang-orang tertentu yang memiliki kewaskitaan atau kemampuan spiritual yang luar biasa. Mitos ini menimbulkan pemahaman yang keliru, karena setiap umat Islam memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keberkahan malam tersebut melalui ibadah yang khusyuk, tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. Selain itu, ada juga mitos yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam tertentu yang bisa diprediksi, padahal Allah sengaja menyembunyikan malam tersebut agar umatnya selalu mencari dan meningkatkan ibadah sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan ada anggapan bahwa hanya dengan melihat tanda-tanda tertentu, seperti langit yang tampak berbeda atau cahaya tertentu, seseorang dapat memastikan bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Padahal, tanda-tanda tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, dan setiap malam Ramadan memiliki potensi besar untuk meraih pahala luar biasa jika dijalani dengan keikhlasan dan kesungguhan dalam beribadah. Kesimpulan, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah sebuah fakta yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan malam tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Meskipun kita tidak mengetahui pasti kapan malam Lailatul Qadar terjadi, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, karena pada malam-malam tersebut ada kemungkinan besar kita bisa meraih berkah dan rahmat Allah. Seiring dengan itu, kita harus menghindari mitos dan tetap fokus pada usaha untuk meningkatkan ibadah kita, tanpa tergantung pada tanda-tanda yang tidak pasti. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang doa dan malam Lailatul Qadar.
Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe untuk konten-konten Islami lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Tulis juga pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Kami senang banget baca dan diskusi bareng kalian. Terakhir, mari kita tutup video ini dengan sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah memberikan kita semua keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.